Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di seri bahasa Inggris dasar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang subjek. Subjek adalah kata benda atau kelompok kata benda yang menjadi fokus dari sebuah kalimat. Nah, subjek ini biasanya mengidentifikasi siapa atau apa yang melakukan tindakan atau yang sedang berada dalam keadaan tertentu dalam sebuah kalimat. Subjek adalah jenis kata yang memiliki peran sebagai pelaku. Jadi sederhananya subjek itu adalah pelaku atau yang melakukan tindakan atau yang melakukan aksi. Jadi intinya subjek itu adalah yang melakukan. Nah, subjek ini biasanya mendahului verb atau kata kerja dalam sebuah kalimat. Nah, dalam sebuah kalimat itu subjek itu tidak selalu manusia, tapi bisa juga mengacu kepada benda, hewan, maupun tanaman. Nah, subjek ini biasanya menjawab pertanyaan tentang siapa atau apa yang ada di dalam sebuah kalimat. Kita lihat contohnya. He is angry. Dia marah. Nah, dalam kalimat ini, karena he atau dia yang mengidentifikasi siapa yang sedang marah, maka subjeknya adalah he atau dia. Kemudian, rice is white. Subjeknya adalah rice, karena rice ini yang mengidentifikasi apa yang berwarna putih. Jadi yang berwarna putih adalah nasi. I am a worker. Saya adalah seorang pekerja. Jadi subjeknya adalah I karena dia menjadi fokus kalimat dan menjawab pertanyaan siapa yang merupakan seorang pekerja. Subjek itu dapat berupa kata benda tunggal, bisa juga kata benda jamak, frasa benda, ataupun klausa benda. Subjek itu dapat terletak di awal kalimat, di tengah kalimat, ataupun di akhir kalimat, tergantung pada struktur kalimat yang digunakan. Nah, subjek ini dapat berbentuk noun atau juga berbentuk pronoun. Nah, pronoun yang digunakan sebagai subjek itu adalah I, you, we, they, she, he, dan it. Nah, subjek ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu orang yang berbicara yang disebut sebagai orang pertama. Kemudian ada yang lawan bicaranya atau orang yang diajak bicara, itu disebut sebagai orang kedua. Kemudian ada yang dibicarakan atau orang yang dibicarakan itu disebut sebagai orang ketiga. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama, subjek pihak pertama. Orang yang berbicara itu disebut sebagai orang yang pertama. Orang yang berbicara ini atau orang pertama ini, kalau dia hanya sendiri atau hanya mewakili dirinya sendiri, maka disebut orang pertama tunggal. Nah, dalam bahasa Inggris, untuk kata ganti orang pertama tunggal adalah I, yang artinya saya. Nah, tapi kalau yang pihak pertama atau orang pertama ini mewakili lebih dari satu orang, maka disebut orang pertama jamak. Kalau dalam bahasa Inggris, kata ganti untuk orang pertama jamak adalah we, artinya kita atau kami. Selanjutnya, subjek pihak kedua. Nah, setelah ada orang pertama, orang yang diajak berbicara oleh orang pertama itu disebut sebagai orang kedua. Kalau orang keduanya itu hanya satu orang, maka disebut orang kedua tunggal, yang dipresentasikan dengan pronoun you, yang artinya kamu. Kemudian, kalau lawan bicaranya lebih dari satu orang, maka disebut sebagai orang kedua jamak. Nah, dalam bahasa Inggris, orang kedua jamak itu juga menggunakan pronoun you, tapi you di sini artinya menjadi kalian. Nah, jadi nanti penggunaannya tergantung pada kondisi atau konteks kalimatnya. Jadi untuk pronoun orang kedua tunggal dan orang kedua jamak itu sama-sama menggunakan kata you, namun memiliki arti yang berbeda tergantung dari kondisi pada sebuah kalimat tersebut. Selanjutnya ada subjek pihak ketiga yaitu orang atau hal yang dibicarakan. Nah, kalau dia hanya terdiri dari satu orang, maka disebut orang ketiga tunggal. Nah, dalam bahasa Indonesia, kalau kata ganti orang ketiga tunggal itu adalah dia.
Nah, kalau dalam bahasa Inggris, dia itu terbagi lagi menjadi dua. Yaitu yang pertama, he. Artinya dia, tapi ini hanya digunakan untuk laki-laki. Sedangkan untuk perempuan, menggunakan she. Nah, selain manusia, hal yang kita bicarakan itu juga bisa sebuah benda. Nah, jika benda itu hanya satu, maka kita menggunakan it, artinya itu. Tapi jika yang digunakan lebih dari satu, atau orangnya lebih dari satu, maka pronoun yang digunakan adalah they, yang artinya mereka. Nah, they ini dapat digunakan untuk orang, bisa juga digunakan untuk benda. Nah, jadi seperti ini, jika dibuat dalam sebuah tabel, maka orang pertama tunggal adalah I, orang pertama jamak adalah we. Orang kedua tunggal adalah you, dan orang kedua jamak juga you, tapi memiliki arti yang berbeda. Selanjutnya orang ketiga tunggal ada he, she, it, atau nama orang, ataupun nama benda. Kemudian untuk jamak, bisa they, atau nama orang tapi lebih dari satu orang. Kayak Hussein and Hannah, jadi ini dua orang. Jadi disebut orang ketiga jamak. Karena dia lebih dari satu orang. Oke, jadi itu pembahasan kita tentang subjek. Mudah-mudahan bisa memberikan pemahaman yang jelas kepada teman-teman. Saya mohon maaf jika ada kesalahan atau kekeliruan dalam informasi yang saya sampaikan. Teman-teman bisa menyampaikan koreksinya di kolom komentar. Atau mungkin ada yang ingin didiskusikan, silahkan tulis aja di kolom komentar. Terima kasih.